Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berdoa dan Mengasihi Musuh, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini diwartakan kepada kita lagi bagian dari khotbah di bukit yang ditulis penginjil Matius. Kepada para pengikutnya, Tuhan Yesus mengingatkan mereka kepada pengetahuan yang telah mereka miliki. Dalam kitab Taurat peninggalan Nabi Musa, yaitu dalam kitab Imamat bab 19, Tuhan Yesus mengingatkan pesan utamanya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bagi orang Yahudi sesama adalah mereka yang sedarah dan sebangsa. Orang bukan Yahudi bukanlah sesama bagi mereka. Perlakuan yang tidak adil janganlah mereka perbuat untuk saudara mereka yang adalah sesamanya. Tetapi kepada mereka yang bukan kaumnya, mereka boleh membenci. Tetapi pada hari ini, kita mendengar perintah Tuhan Yesus kepada mereka. Dan untuk kita yang telah percaya kepadanya, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudari terkasih, ini adalah ajaran baru yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi yang telah memutuskan menjadi pengikutnya. Mereka harus menata kembali dan mengubah mindset mereka tentang sesamanya. Mereka tidak boleh membeda-bedakan orang yang satu dari orang lain, apalagi karena alasan mereka itu bukan sesamanya. Menurut pemahaman sempit mereka, mindset baru itu menemukan jawabannya pada penjelasan yang disampaikan oleh Yesus sebagai dasarnya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga, yaitu orang yang digolongkan para pendosa, juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi pun berbuat demikian? Tuhan Yesus mencoba menyadarkan hal ini kepada mereka. Saudara-saudari terkasih,
setelah menjelaskan mengapa para pendengarnya harus mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka, Tuhan Yesus memberikan sesanti atau pedoman atau kompas yang harus mereka ikuti. Firman-Nya, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna." Mereka tidak cukup menjadi orang yang baik sebagaimana diajarkan oleh Musa, melainkan mereka harus menjadi orang sempurna dan kudus seperti Bapa yang ada di surga. Karena Bapa telah menjadikan mereka menurut gambar Allah dan memberkati mereka. Inilah panggilan mulia yang sangat ditegaskan oleh Gereja Katolik sampai hari ini. Dalam dokumen gereja Lumen Gentium ditegaskan bahwa orang beriman Kristiani dipanggil kepada kekudusan yang sempurna seperti Bapa yang ada di surga. Matius bab 5 ayat 48. Jadi, kalau ditanyakan kepada kita, apakah yang menjadi tugas utama seorang Kristen di dunia ini? Jawablah adalah supaya mereka mengusahakan dengan sungguh-sungguh menjadi orang yang kudus dan sempurna. Seperti apa? Seperti Bapa yang di surga. Tuhan Yesus menegaskan kepada para pengikut barunya yang berasal dari kalangan Yahudi untuk mengusahakan cara hidup yang lebih baik dari para pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah. Kepada mereka diperkenalkan sosok Allah Bapa yang sempurna, yang mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan seorang dari seorang, apapun latar belakang mereka dan asal-usul mereka. Setiap orang adalah gambar Allah yang sempurna, dan mereka harus dikasihi dan dirangkul menjadi seorang sesama dan saudara. Saudara-saudari terkasih, setiap kali saya merenungkan perikop Injil ini, saya teringat pada sosok agung Santo Paus Yohanes Paulus II yang sangat menginspirasi. Beliau dengan sangat baik memberi contoh dan teladan kepada umat yang digembalakannya tentang mengasihi dan berdoa untuk musuhnya. Mungkin saja beliau terinspirasi pada sabda Yesus yang diucapkan dari atas salib, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang dilakukannya padaku." Santo Yohanes Paulus II yang ditembak oleh Ali Akta Mehmet lolos dari kematian. Setelah beliau pulih dari kesehatannya, beliau mendatangi Ali dan mengunjungi dia di dalam penjara. Dalam pertemuan itu, Bapak Suci memeluk Ali dan berkata bahwa beliau telah mengasihi Ali, orang kudus abad ini. Bagiku sungguh menjadi khotbah yang tidak pernah mengering dalam hati dan ingatanku. Kita sesungguhnya sedang diingatkan dan diundang untuk melakukan hal yang sama, menjadi pribadi yang maha rahim seperti Bapa di surga. Tindakan mengasihi musuh
bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi kita sudah punya contohnya, Bapa suci kita. Apakah aku percaya pada rahmat Yesus bahwa aku bisa mengasihi para musuhku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami menyadari bahwa dengan memutuskan mengikuti Yesus, kami dipanggil untuk meneladani kekudusan-Mu. Bantulah kami untuk bisa menjadi sempurna karena mengasihi semua orang demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.